Setelah menguasai Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa pada 8 Maret 1942, Belanda resmi menyerahkan Jawa dan area pemerintahan lainnya ke tangan Jepang tanpa syarat. Penjajahan dilakukan Jepang pada beberapa wilayah jajahannya demi memenuhi kebutuhan Jepang dalam menghadapi Perang Asia Pasifik. Memasuki pertengahan tahun 1942, setelah Jepang berkuasa, rakyat dikondisikan agar tidak bisa melawan. Laki-laki dipekerjakan di sektor militer dan produksi pangan. Sebagian perempuan dimasukkan ke rumah bordil. Rakyat mendapat perlakuan semena-mena. Namun, kekuatan militer Jepang semakin terdesak pada tanggal 9 Agustus 1945, menyebabkan Jepang mengumumkan niatnya untuk menyerah pada 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang membuatnya kehilangan wilayah jajahannya seperti Manchuria, Korea, Asia Tenggara, dan daerah mandat di Kepulauan Pasifik yang diberikan pada akhir Perang Dunia II. Imbas dari kekalahan Jepang pada Perang Asia Pasifik menyebabkan beberapa negara yang sebelumnya dijajah oleh negara-negara Eropa berhasil memperoleh kemerdekaan seperti Indonesia. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Melihat keadaan Jepang yang semakin terdesak dalam Perang Asia Pasifik, mulai ada pemberontakan setelah kekuatan militer Jepang menyerah. Puncak perlawanan rakyat terjadi pada Agustus tahun 1945. Dalam kesiapan Indonesia memperoleh kemerdekaan, bisa dibilang, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dipersiapkan dengan sangat singkat dan unik. Hanya dalam waktu sehari, yakni pada tanggal 16 Agustus, setelah melewati perundingan-perundingan yang dilakukan oleh golongan muda dan golongan tua, setelah Jepang dinyatakan menyerah atas peristiwa bom Hiroshima pada 6 Agustus dan bom atom yang dijatuhkan oleh USA di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Berikut catatan peristiwa persiapan rancangan penyusunan teks proklamasi yang dirangkum dari beberapa sumber sejarah. Pada tanggal 16 Agustus, setelah peristiwa Rengas Dengklok yang mendesak golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, maka bersama Bung Hatta, Soekarno menuju kediaman militer Jepang. Setelah melewati perdebatan alot dengan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura selaku Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintah Militer Jepang. Selanjutnya, rancangan proklamasi dilakukan di rumah kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Sang Laksamana dan dikonsep secara saksama oleh Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta dan Subarjo. Penyusunan teks proklamasi berlangsung dari pukul 2 hingga pukul 4 dini hari. Di ruang depan hadir BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Setelah konsep proklamasi disepakati, Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi tersebut adalah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, dari tulisan tangan Bung Karno, Sayuti Melik ditugaskan untuk mengetik teks naskah proklamasi tersebut dengan mesin ketik milik Dr. Hermann Kendler, seorang komandan Angkatan Laut Jerman yang berkantor di gedung KPM, karena saat itu di rumah Laksamana Tadashi Maeda hanya tersedia mesin ketik dengan huruf kanji. Maka Satsuki Mishima, seorang sekretaris urusan rumah tangga di rumah Tadashi Maeda, berinisiatif meminjam mesin ketik tersebut dengan menggunakan mobil jeep milik Tadashi Maeda. Setelah naskah diketik, teks ditandatangani di rumah kediaman Laksamuda Tadashi Maeda yang sekarang menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Dari penyusunan konsep proklamasi yang terbilang singkat tersebut, selanjutnya 1945 menjadi masa penting dalam sejarah dunia, di mana pada 17 Agustus, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat,
Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia kepada sekutu dan masyarakat dunia dari Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh istri ketiga Bung Karno yakni Fatmawati. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan Indonesia Raya, salah satu lagu kebangsaan karya Wage Rudolf Supratman, seorang komposer Indonesia beragama Katolik. Kemerdekaan Republik Indonesia disebarluaskan melalui siaran radio, selebaran kertas yang diedarkan, dan berita-berita koran serta film-film pendek yang diputar di seluruh bioskop Indonesia dan lapangan-lapangan perkampungan yang belum dijangkau oleh peralatan digital. Kemerdekaan tersebut disambut sorak kemenangan oleh seluruh rakyat Indonesia serta beberapa simpatisan dan wartawan dari luar negeri. Kini, memasuki 77 tahun Indonesia merdeka, melalui tangan dingin Presiden ke-7 Insinyur Joko Widodo, Indonesia digiring menjadi negara yang semakin maju lewat pembangunan yang terus dilakukan dari pelosok negeri hingga area perkotaan. Salah satu dari sekian banyak hasil upaya pembangunan yang dilakukan beliau ialah mengambil PT Freeport, salah satu perusahaan tambang terkemuka di dunia yang semula diolah oleh pihak asing, kini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah Indonesia. Demikian sekilas sejarah persiapan proklamasi Republik Indonesia, kiranya bermanfaat. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!